Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azizah, mahasiswi Institut Darul Quran jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir Weekend. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mempelajari budaya lokal merupakan hal penting bagi seorang mahasiswa. Sejarah perkembangan Islam termasuk dalam dinamika keilmuannya. Islam dan budaya tidak bisa dipisahkan. Begitu juga Islam dengan budaya Lampung. Islam masuk ke Lampung melalui 3 penjuru, yang mana seperti yang diterangkan dalam Lampung Pos pada Rabu 11 Agustus 2010, agama Islam masuk ke Lampung sekitar abad ke-15 melalui 3 pintu utama. Dari arah barat Minangkabau, agama ini masuk melalui Belalau, Lampung Barat. Dari arah utara Palembang melalui Komering pada masa Adipati Arya Damar, dan dari arah selatan Banten oleh Fathahillah atau Sunan Gunung Jati melalui Labuan Maringgai di Keratuan Pugung. Dari ketiga pintu masuk tersebut, yang paling berpengaruh melalui jalur selatan. Ini bisa dilihat dari situs-situs sejarah seperti Makam Tubagus Haji Muhammad Saleh di Pagardewa, Tulang Bawang Barat, Makam Tubagus Makdum di Kuala, Teluk Betung Selatan, dan Makam Tubagus Yahya di Lempasing, Kahuripan, disebutkan sebagai keturunan Sultan Hasanuddin dari Banten. Di Ketapang, Lampung Selatan terdapat makam Habib Alwi bin Al-Idrus. Selain itu, menurut buku Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Lampung, disebutkan pada sekitar abad ke-18, sebanyak 12 orang penggawa dari beberapa kebuayan di daerah ini mengunjungi Banten untuk belajar agama Islam. Di Belalau, Islam dibawa 4 orang putra. Pagaruyung, Minangkabau. Sebelumnya di wilayah ini terdiri sebuah kerajaan legendaris bernama Skalabrak dan penghuninya suku bangsa Tumi. Pengajian animisme. Bangsa Tumi mengagungkan sebuah pohon bernama Belasa Kapampang atau naga bercabang. Konon, pohon ini memiliki 2 cabang, satunya nangka dan sisi lainnya adalah sebukau, sejenis kayu bergetah. Keistimewaan pohon ini, jika terkena getah kayu sebukau dapat menimbulkan koreng dan hanya dapat disembuhkan dengan getah nangka di sebelahnya. Agama Islam masuk ke Lampung sekitar abad ke-15 melalui pintu utama, salah satunya dari arah selatan atau Banten oleh Fathahillah atau Sunan Gunung Jati melalui Labuan Maringgai di Keratuan Pugung. Selain itu, Islam di Lampung masuk lewat budaya setempat, meskipun penyebaran agama Islam di Lampung dominan melalui selatan atau Banten. Bukan berarti bisa menjamah seluruh daerah di Lampung. Dari barat misalnya, Islam mudah masuk dari Pagaruyung atau Minangkabau. Dari utara, Islam masuk dari Palembang melalui Komering. Dari barat, Islam dibawa 4 putra raja, Pagaruyung, Maulana Umpu. 4 putra Maulana Umpu adalah Umpu Bejalan, Umpu Beluguh, Umpu Nyerupa, dan Umpu Pernong. Fase ini menjadi bagian terpenting dari eksistensi masyarakat Lampung. Kedatangan keempat Umpu ini merupakan kemunduran dari kerajaan Skalabrak kuno atau Buai Tumi yang merupakan penganut Hindu. Momentum ini sekaligus tonggak berdirinya kepaksian Skalabrak atau Paksi Pak Skalabrak yang berasaskan Islam. Umpu berasal dari kata ampu tuan atau bahasa Pagaruyung, sebutan bagi anak-anak raja. Pagaruyung Minangkabau. Di Skalabrak, keempat umpu tersebut mewujudkan suatu perserikatan yang dinamai Paksi Pak, yang artinya 4 serangkai atau 4 kejutan. Setelah perserikatan ini cukup kuat, suku bangsa Tumi dapat ditaklukkan, dan sejak itu berkembanglah Islam di Skalabrak. Pemimpin Buai Tumi dari kerajaan Skalabrak saat itu wanita yang bernama Ratu Sekerumong, yang pada akhirnya dapat ditaklukkan oleh perserikatan Paksi Pak. Sedangkan penduduk yang tidak memeluk Islam membawa diri
ke Pasir Krui dan menyeberang ke Jawa dan sebagian ke Palembang. Agar syiar agama Islam tidak mendapatkan hambatan, pohon belasa kepampang yang disembah suku bangsa Tumi ditebang untuk dibuat pepadun. Pepadun adalah singgasana yang hanya dapat digunakan saat penobatan Sai Raja-Raja dari Paksi, Paksekala, Brak, dan keturunannya. Menurut kitab Kuntara Raja, orang Lampung memiliki sifat pilpusanggiri atau malu melakukan pekerjaan hina menurut agama serta memiliki harga diri. Juluk Adok, yang artinya mempunyai kepribadian sesuai dengan gelar adat yang disandangnya. Nemui nyimah, saling mengunjungi untuk bersilaturahmi serta ramah menerima tamu, nengah nyampur, yaitu aktif dalam pergaulan bermasyarakat dan tidak individualisme. Semua sifat fondasinya adalah Islam, sedangkan pengaruh agama Islam dari arah Palembang masuk lewat Komering. Ketika itu Palembang diperintahkan area damar, diperkirakan Islam masuk dari utara yang dibawakan Minak Kemalabumi atau yang juga dikenal dengan Minak Patih Prajurit. Makamnya berada di Pagar Dewa, Tulang Bawang Barat, bersebelahan dengan makam Tubagus Haji Muhammad Saleh dari Banten, yang juga tokoh penyebar agama Islam di daerah ini. Dari selatan, yaitu Banten, Islam diperkirakan dibawa Fathaillah atau Sunan Gunung Jati melalui Labuan Meringgai. Sekarang tepatnya di Keratuan Pugung. Di sini, konon Fathaillah menikah dengan Putri Sinar Alam, anak Ratu Pugung. Dari pernikahan ini melahirkan anak yang diberi nama Minak Kamala Ratu, yang kemudian menjadi cikal bakal Keratuan Darah Putih dan menurunkan Raden Intan, pahlawan Lampung yang juga tokoh penyebaran Islam di pesisir. Selain melalui jalur budaya, perdagangan juga ikut serta masuknya Islam di Lampung. Salah satunya rombongan dari Tiongkok yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho berniaga dari Palembang dan Merinci Wai Tulang Bawang. Awalnya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi Selat Malaka. Perdagangan saat itu menghubungkan dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Kerajaan Sriwijaya memiliki hubungan perdagangan yang sangat baik dengan saudagar dari Cina, India, Arab, dan Madagaskar. Hal itu dapat dipastikan dari temuan mata uang Cina mulai dari periode dinasti Tang sampai dinasti Ming. Berkaitan dengan komoditas yang meliputi berita Arab dari Ibnu Al-Faqih, Abu Zaid, dan Mas'udi menyebutkan beberapa diantaranya cengkih, pala, kapula, lada, pinang kayu, gaharu, kayu cendana, kapur, dan sebagainya. Menurut sumber Cina, menjelang akhir perempatan ketiga abad ke-7, seorang perdagangan Arab menjadi pemimpin Muslim Arab di pesisir pantai Sumatera. Jalur perdagangan kemudian disambung dengan tali perkawinan antara saudagar dan masyarakat setempat atau bahkan keluarga kerajaan. Dari hasil perkawinan inilah yang membuat perubahan pada kerajaan-kerajaan di Sumatera. Salah satu penyebab banyaknya situs-situs kerajaan yang ada di Sumatera karena dijual keluarga kerajaan kepada saudagar asing. Situs-situs sebelum Islam masuk berupa patung-patung sesembahan yang kemudian disingkirkan karena bertentangan dengan ajaran Islam, berbeda dengan kerajaan di Pulau Jawa yang terus mempertahankan benda-bendanya sebab memang Islam masuk sebagian besar melalui jalur budaya. Banyak jalur dan banyak pandangan pula mengenai proses masuknya Islam di Lampung. Yang paling terkenal selain jalur perdagangan dan budaya adalah 3 jalur utama tersebut. Dari pemaparan ini, semoga dapat menambah pemahaman mengenai sejarah kebudayaan Islam, terutama di Lampung. Begitu banyak sekali ibrah yang kita dapat. Salah satunya adalah
bagaimana perjuangan umat Islam terdahulu dalam menyebarkan Islam hingga mencapai kejayaannya. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya.